Ya, hari ini kita berkumpul kembali di ALF ya. Sudah 2 minggu yang lalu kita berjumpa kembali di tempat ini. Saudara-saudara, tema hari ini adalah satu hal yang mungkin sering kita dengar atau sering menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, gitu ya. Pernahkah ibu-ibu merasakan lelah di dalam hidupnya? Tadi pasti ya. Ibu Rospita tadi sudah berkhotbah ya, menguatkan kita tentunya. Lelah karena mungkin baru sembuh dari sakit. Baru sembuh, tiba-tiba ada persoalan lagi di keluarga. Belum selesai, tiba lagi muncul persoalan ya. Dengan ekonomi, dengan teman pelayanan, dengan keluarga. Tidak ada habis-habisnya dalam hidup kita ya. Selama kita masih hidup, maka akan muncul persoalan-persoalan dalam bentuk yang berbeda-beda tentunya. Lalu kalau demikian, datang persoalan bertubi-tubi, apakah kita tidak bisa berbahagia? Mestinya bisa ya, tapi kenyataannya seringkali ngomong gampang gitu ya. Teori gampang, teori untuk berbahagia gampang. Tapi begitu kita ngalamin, tidak semudah yang apa kita dapat katakan atau yang kita dengar gitu ya. Nah, dengan tema ini sebenarnya berbicara juga kepada saya. Pertama-tama waktu saya persiapkan ini. Waktu saya mau bagikan ini, benar gak ya saya bahagia hari ini? Ya, jangan cuma saya ngomong, tapi saya sendiri nggak ngalamin bahagia itu. Gitu ya. Begitu juga dengan ibu-ibu di sini. Betul nggak kita berbahagia? Ya, mungkin pertama kita boleh melihat apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kita baca ya, di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 19. Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 19. Ini ada yang ayat 10, ada yang ayat 11 ya. Oke, saya akan bacakan untuk ibu-ibu semua. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa di dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 19 ini yang sudah dibacakan tadi dan kita dengar, seolah-olah pengkhotbah ini orang yang pesimis banget gitu ya. Frustrasi kali ya, jangan-jangan. Tapi kita tahu bahwa penulis pengkhotbah ini adalah orang yang memiliki segalanya, harta punya, kekuasaan punya, hikmat dari Tuhan juga punya gitu. Jadi bukan orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tetapi mengapa dia mengungkapkan kata-kata seperti demikian? Ya, saudara-saudara, kalau kita baca di ayat 10 sampai 17, kita melihat seakan-akan dia ada dalam kondisi yang frustrasi gitu ya, di mana kehidupannya mengalami kehilangan.
Kehilangan dari segala kekayaan yang dimilikinya membuat dia hidup susah, melarat gitu ya. Harta yang diperoleh cepat, hilangnya cepat pula katanya ya. Hanya melihat lalu lalang, uang di tabungan kita masuk terus keluar lagi, habis lagi gitu ya. Uang simpanan dikatakan orang kikir, menjadi kecelakaan, membuat dia susah. Dia simpan-simpan uang, dia tabung-tabung, tapi membuat dia susah gitu ya. Uang yang diperoleh dari hasil jerih payah akhirnya hilang juga. Udah capek-capek ngumpulin harta, jerih payah dengan lelah, akhirnya hilang juga, 2 kali rugi ya. Udah capek, hilang lagi gitu ya. Kemudian dikatakan bahwa kita dengan telanjang akan kembali dengan telanjang. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, kita kembali juga tanpa membawa apa-apa gitu ya. Dan dikatakan bahwa segala usaha yang kita lakukan seperti menjaring angin, sia-sia. Gimana kita bisa jaring angin? Lewat terus gitu ya. Dan terakhir dikatakan di ayat 17, semua yang dilakukan membuat kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Semua yang dimiliki hartanya menjadi sia-sia. Lalu kalau demikian, ngapain kita ngumpulin harta? Bolehkah kita menjadi orang yang kaya? Boleh, ya. Bolehkah kita mengumpulkan uang? Mulai ragu-ragu jawab. Boleh, ya. Nggak apa-apa, kumpulin aja dulu, boleh gitu ya. Kalau tidak boleh, apakah seperti tadi dikatakan semua sia-sia? Kalau gitu kita nggak usah punya harta, kita hidup menderita aja gitu ya. Ada yang dikatakan hidup sebagai seorang askese gitu ya. Meninggalkan seluruh kesenangan dunia, dia hidup menderita supaya dia bisa berbahagia. Apakah demikian yang dicarikan dengan firman Tuhan? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Orang yang menuntut lebih banyak juga akan mengalami kehilangan gitu ya. Nah, tapi di dalam kitab ini ditutup di dalam ayat 18 sampai 9 dikatakan yang lebih baik dan indah dan tepat adalah kuncinya di mana? Di ayat 18 sampai 19. Di mana kuncinya? Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek. Makan minum membuat bahagia. Itu belum titik loh, masih koma ya. Yang dikaruniakan Allah kepadanya sebab itu adalah bagiannya. Ya. Jadi intinya di sini adalah karunia Tuhan, apa yang kita nikmati, gitu ya. Memiliki apa yang menjadi bagiannya, menjadi bagian kita masing-masing. Tidak perlu iri hati dengan orang lain yang lebih seolah-olah lebih dari kita. Tidak perlu mengejar sesuatu yang bukan menjadi bagian kita, jadi seolah-olah serakah gitu ya. Sehingga biar kita bisa menikmati hasil jerih lelah kita. Bersukacita atas jerih payahnya itu karunia Allah juga, ya. Jadi intinya kita akan lihat nanti. Sekarang kita lihat dulu ya. Gak mau? Tidak mau? Ya. Apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Gitu ya. Kalau saya lihat dan kita lihat bersama-sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Jadi di sini menyangkut situasi yang kita alami yang berhubungan dengan perasaan kita. Senang dan tentram. Kalau kita tidak senang, apakah itu bahagia? Kalau menurut kamus ini? Ini kalau merasakan senang dan tentram. Tentram ini bebas dari segala menyusahkan. Kalau demikian, prasyarat untuk kita menjadi bahagia adalah tidak ada hal yang menyusahkan kita. Betulkah? Apakah itu syarat untuk bahagia? Nah, ya, sekarang kita lihat dulu ya. Nah, ini ada riset yang dilakukan oleh University of Oxford ya. Dia membuat riset tentang kebahagiaan. Dan negara yang paling berbahagia di dunia tahun 2024 adalah Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia, Israel, Belanda, Norwegia, Luxembourg, Swiss, Australia. Di mana Indonesia?
Perangkat 30, bagus masih masuk perangkat 30 ya. Nah, saudara-saudara, indikator daripada riset yang dilakukan di sini yaitu adalah tentang kesejahteraan rakyat, pendapatan per kapita, jadi hasil daripada rakyatnya, kemudian dukungan sosial, harapan hidup sehat, juga kebebasan dalam hal ini kejujuran, kemurah hatian dan juga korupsi. Ya, jadi saudara-saudara dikatakan Finlandia yang paling tinggi ya, hampir 87% rakyatnya menyatakan dia happy tinggal di sana. Gitu ya. Dan pernah dilakukan satu riset di Finlandia menaruh dompet gitu ya. Dompet yang ada di beberapa titik, ada 12 titik. Setelah diperiksa, kembalilah 11 dompet ini kepada pemiliknya. Yang satu hilanglah ya. Kalau di Indonesia, nggak usah di Indonesia, Jakarta dulu lah ya. Kita taruh 12, yang hilang 13 kali ya. Kenapa? Bukan cuma yang ada gitu, dompet kita pun bisa dicuri gitu ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat demikian, ukuran kebahagiaan di dalam dunia adalah kondisi baik-baik tanpa masalah, gitu ya. Semua everything okay. Wah, baru itu kita bisa happy. Apakah demikian? Kalau demikian, siapa dari kita yang tidak pernah punya masalah dalam hidup ini? Semua punya masalah kan ya? Kalau demikian kita nggak pernah merasa happy dong. Kasihan sekali ya. Tergantung ya. Kemudian dikatakan ya yang kedua, memiliki harta yang banyak ya. Semua orang berusaha untuk mengejar harta, untuk memenuhi kebutuhannya supaya happy. Mau kemana aja bisa, mau beli apa aja bisa, lalu bilang happy. Tapi ternyata apa iya? Ketika kita bisa membeli segala sesuatu, bisa pergi ke mana yang kita mau, kita membeli apa yang kita inginkan, apakah bisa happy? Belum tentu ya. Mungkin bisa sejenak, ada perasaan waktu bisa beli sesuatu, tapi setelah itu hanya sementara gitu ya. Nah, karena menurut data lagi nih ya, kita bicara dengan data ya, dari beberapa orang yang kaya, bukan sekedar kaya saja, tapi miliarder dunia gitu ya. Salah satunya dari Jerman yang bernama Otto Benstam, dia meninggal pada tahun 2013 dengan cara bunuh diri. Punya harta banyak sekali, tapi mengapa dia bunuh diri? Karena dia merasakan ketidakbahagiaan kan, ya. Harta banyak, tapi dia tidak bahagia. Dan dikatakan bahwa dia meninggal karena dia sudah menderita sakit yang lama, sehingga tidak sembuh-sembuh, walaupun harta sebanyak apapun tidak bisa memberi kesehatan kepada dia. Ya. Jadi banyak harta tidak bisa tidur, gitu ya. Ada orang yang punya banyak harta tidak bisa tidur, tidak. Karena apa? Memikirkan hartanya. Jangan-jangan dicuri orang. Nanti besok saham turun, waduh hilang uang saya gitu ya. Kemudian bagaimana melipat gandakan uang supaya saya makin kaya lagi. Nah, sedangkan di sisi yang lain, di depan rumah saya ada tukang beca gitu ya, masih ada tukang beca. Dia bisa tidur nyenyak. Itu saya lihat sendiri ya. Di panas terik dia bisa tidur nyenyak, kaki terlipat sambil duduk. Siapa yang lebih bahagia? Yang orang kaya tidak bisa tidur mikirin uangnya. Tukang beca, mau jadi tukang beca? Enggak juga ya. Jadi bukan ukuran ya. Harta itu bukan ukuran. Karena di dalam Alkitab juga katakan janda yang miskin pun berbahagia ketika dia memberikan harta yang dimiliki semuanya itu. Jadi saudara-saudara, materi tidak menjamin kebahagiaan, karena kadang bisa membuat kegelisahan di dalam hidup ketika dia ingin lebih lagi, karena dia hanya bergantung kepada uang. Kemudian kita bisa melihat yang berikut, ya, bahagia menurut dunia. Memiliki jabatan yang tinggi, kekuasaan, dihormati, populer. Nah, ya, kita lihat bahwa kekuasaan hanya sementara, tidak ada yang abadi. Ya, presiden aja yang paling tinggi 5 tahun sekali, paling maksimal 2 kali gitu ya. Jadi jabatan akan terus berputar, tidak selalu dia ada di situ. Bagaimana dengan pengusaha? Bisa saja dia punya harta banyak, dia tetap jadi pengusaha, tapi mungkin ada waktunya
bukan mungkin, tapi ada waktunya ya. Ketika dia juga harus digantikan, ketika kekuasaannya itu sudah berkurang gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat juga popularitas di mana para artis ya, kalau populer mungkin bukan cuma para petinggi-petinggi dunia tapi juga artis gitu ya, populer, punya uang banyak, terkenal seluruh dunia. Tapi kita jumpai juga banyak mereka mengakhiri hidupnya dengan tragis ya. Marilyn Monroe ya. Marilyn Monroe, kemudian Robin Williams gitu ya. Semua yang bukan nggak punya harta, terkenal, tapi akhirnya mereka menghabiskan dirinya, gitu ya. Kenapa? Karena mereka depresi, ya. Depresi, tidak sanggup menghadapi stres, akhirnya mereka menghabiskan dirinya dengan cara bunuh diri, ya. Tapi kok saudara-saudara kita bisa melihat di sini jabatan pun bukan satu ukuran untuk kebahagiaan. Di Alkitab kita lihat Yusuf, ya, seorang budak yang tidak punya pengharapan, tapi karena kesetiaan dia kepada Tuhan, dia bisa menjadi seorang pemimpin di daerah Mesir, bukan negaranya, bukan bangsanya sendiri. Ya, jadi saudara-saudara bisa melihat tidak menjamin harta, jabatan, kekuasaan, popularitas itu membuat kita bahagia. Kemudian yang berikut kesehatan, ya. Semua kita di sini pengen sehat dong, ya. Entah yang muda, entah yang sudah usia lanjut, semua pengen sehat dong, ya. Tidak mau sakit. Tapi saudara-saudara, apakah kesehatan juga bisa membuat kita bahagia? Bahkan bisa membuat berdosa. Ketika dengan tubuhnya yang sehat, dia melakukan dosa. Dia pergi ke tempat-tempat klub malam karena merasa sehat. Tiap malam pergi, gitu ya. Dia bikin dosa. Karena dia sehat, dia bisa bikin dosa. Kalau dia sakit, dia nggak bisa pergi ke klub kan? Tapi jangan tunggu sakit dulu lah, gitu ya. Jadi kita juga di Alkitab menjumpai Ayub yang sakit, dia bisa berbahagia. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Kemudian yang berikut, ya ini ada dambaan kita semua ya, keluarga. Itu anak, istri, suami, orang tua, saudara. Itu merupakan bagian kita yang bisa membuat bahagia kita. Seharusnya demikian, tapi kenyataannya kadang dari keluarga sendiri timbullah permasalahan yang membuat kita menjadi susah gitu ya. Membuat kita menghadapi bermacam-macam permasalahan. Entah itu anak, entah itu suami kita, entah itu istri kita, saudara kita, orang tua kita gitu ya. Yang kadang-kadang menjadi sumber pertengkaran. Jadi saudara-saudara, pertanyaan berikut buat kita. Orang bersyukur akan berbahagia atau orang berbahagia akan bersyukur? Wah, pinter-pinter nih. Pinter-pinter ibu di sini ya. Bersyukur gitu ya. Apakah kalau sekarang pertanyaannya, kalau kita ada masalah kita bisa bersyukur nggak? Bisa. Harus bisa. Harusnya bisa. Tapi kenyataannya, kalau kita lagi nggak punya uang, bisa nggak kita bersyukur? Bersungut-sungut juga, bersyukur juga, tapi bersungut-sungut juga. Kalau kita punya posisi yang tinggi, baru bisa bersyukur. Kalau enggak, kita nggak punya posisi, kita nggak bisa bersyukur. Enggak juga ya. Kita di sini kan, ya tetap bisa bersyukur ya, walaupun tidak punya posisi sebagai pejabat yang tinggi gitu ya. Kalau lagi sehat, kita bisa bersyukur. Kalau lagi sakit, bisa nggak bersyukur? Bersyukur juga mestinya. Oh, mestinya begitu tante, ya luar biasa nih, gitu ya. Kalau kita punya keluarga, baru bisa bersyukur. Kalau kita sendirian, bersyukur juga. Wah, tuh ya, yang mengalami sendiri mengatakan gitu ya. Jadi bukan ukuran ya. Oleh sebab itu kita tahu tadi harusnya kita bersyukur dalam segala situasi, dalam setiap hal. Nah, saudara-saudara, ada orang yang membuat riset juga ya tentang hubungan antara syukur dan berbahagia. Lalu dia membuat pertanyaan kepada orang-orang, apa yang membuat berbahagia, ya? Ternyata mereka udah tulis. Jadi nggak menulis tentang kesedihan mereka, tapi apa yang membuat mereka bahagia. Lalu dibuatlah gitu ya. Dari hasil kesimpulannya, ternyata ya,
ketika ada dalam kondisi yang baik atau tidak, banyak harta atau tidak, memiliki jabatan kuasa atau tidak tadi ya, sehat atau tidak, kita dapat memiliki rasa syukur. Ya, yang akhirnya ketika kita bersyukur, hubungannya apa nih syukur sama bahagia? Ketika kita bisa bersyukur, di dalam tubuh kita ada hormon, ya, namanya hormon endorfin, ya, yang bisa keluar menimbulkan emosi-emosi positif yang bisa membuat kita menjadi bahagia. Ya, jadi saudara-saudara, bersyukur ada kaitannya dengan berbahagia. Memiliki daya tahan dan bisa menikmati kebahagiaan itu. Saudara-saudara, kita juga lihat bahwa di dalam Alkitab menuliskan bukan hanya tentang bahagia, tapi lebih lagi tentang sukacita. Apa bedanya bahagia dengan sukacita? Saya bacakan dulu ya, dari Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya bacakan lagi satu ayat, Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi saudara-saudara, mana yang lebih kita kejar? Sukacita, bahagia? Karena di sukacita itu dikatakan perasaan damai dan puas yang datang dari dalam diri kita. Sukacita itu tidak tergantung dari luar diri kita, tidak tergantung kepada kondisi eksternal, tapi tergantung pada diri kita, dalam diri kita. Mana yang mudah kita lebih atasi? Diri kita atau orang di luar? Atau situasi di luar? Diri kita yang paling kita bisa ubah, ya. Kalau kita mengalami sesuatu yang paling bisa mudah kita ubah adalah diri kita. Jangan kita menuntut orang lain untuk berubah, diri kita lah yang berubah, ya. Jadi untuk itu kita bisa lebih mudah menguasai diri kita daripada di luar diri kita. Sehingga kita bisa memperoleh sukacita. Di depan kita boleh terjadi badai, boleh terjadi kerusuhan, boleh terjadi apapun. Tetapi ketika hati kita bersukacita, kita bisa mengatasinya. Ya, betul? Betul. Tapi sulit ya, karena kita berhubungan dengan luar pasti ya, tapi yang penting adalah diri kita tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Bisakah kita memiliki kebahagiaan? Bisakah? Bisa, pasti bisa. Bisa ya? Ya. Tadi udah kesaksian Ibu Ruspita bisa berbahagia di tengah kesulitan yang bertubi-tubi ya. Ini tadi Ibu Ruspita kesaksiannya hebat banget gitu ya, pas. Jadi sini kita bisa lihat memperoleh kebahagiaan di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 19 tadi dikatakan adalah kebahagiaan adalah anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa memperoleh anugerah Tuhan? Kalau kita bisa mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memberikan anugerah buat kita, ya. Tuhan sudah memberikan anugerah kepada setiap umatnya untuk boleh menikmati kebahagiaan. Saya bacakan di dalam tadi Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 18 ya. Intinya adalah Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan. Dikatakan, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itu adalah bahagiannya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang utama adalah kita menerima anugerah dari Tuhan, ya. Lalu kalau demikian, kebahagiaan itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu, kita bisa mengandalkan Tuhan? Kalau kita tidak pernah berdoa, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, ya harusnya bagaimana kita tahu? Kita harus mengandalkan Tuhan lewat firman-Nya. Tahu jalan yang mana harus kita tempuh, gitu ya.
Dan saudara-saudara, dikatakan bahwa melalui ayat ini, Pengkhotbah 5 ayat 18-19, Tuhan memberikan perspektif yang benar tentang apa yang kita miliki saat ini. Baik itu banyak atau kurang banyak atau sedikit, semua adalah pemberian Tuhan. Ya, semua pemberian Tuhan. Kita tidak perlu ngajarin Tuhan, saya perlu banyak Tuhan. Tuhan lebih tahu berapa kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Kadang-kala kita kepengen sesuatu ternyata membahayakan, tapi Tuhan tahu mana yang baik buat kita, ya. Dan juga kita tidak perlu memberhalakan atau mengharamkan. Tadi di pengkhotbah di atas dikatakan tentang kekayaan yang mencelakakan, lalu harta yang merugikan gitu ya, semua sia-sia. Lalu dengan demikian, apakah kita boleh mengharamkan uang atau materi? Tidak, ya. Uang itu alat untuk bisa memuliakan Tuhan juga. Jadi dalam hal ini jangan memberhalakan, tapi juga jangan mengharamkan, gitu ya. Uang itu hanya alat untuk tujuan hidup kita, di mana semua yang diciptakan Allah itu baik, ya, dikatakan baik dan tepat buat kita. Jadi tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Tapi ingat, kita jangan hanya mengejar berkatnya Tuhan, tapi kita lihat sumbernya dari mana. Kita dekat dengan sumbernya. Tujuan hidup kita bukan memperoleh berkat itu, tapi tujuan hidup kita bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan lewat materi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus fokus kepada pemberi, bukan pemberiannya, ya. Tuhan memiliki dan mengetahui segala yang kita butuhkan. Jadi nggak usah terlalu ngoyo, tapi juga jangan malas gitu ya. Katanya nggak usah dikejar-kejar, diam-diam aja, duduk diam-diam. Ya, Tuhan bilang roti itu sudah Tuhan sediakan, tapi kita harus berjalan untuk memperoleh roti itu. Jadi bukan diam-diam, duduk diam, ya. Saudara-saudara, bagaimana kita memelihara anugerah Tuhan itu? Jelas kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui persekutuan, bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Dia. Dan harus dikerjakan, ya. Bukan hanya duduk diam, manis, kan anugerah, pemberian Tuhan. Tapi juga harus dikerjakan untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan itu dengan yang berikut adalah mengasihi diri dan sesama. Apa kaitannya lagi di sini mengasihi diri dan sesama? Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita tidak mungkin dapat mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Bohong, nonsen. Iya, bisa semu. Yang bisa kita lakukan hanya semu saja. Tapi kalau yang kasih sejati, kita harus mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita bukan egois, ya, bukan egosentris, bukan. Tapi bagaimana kita bisa memelihara hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga kekudusan kita, melakukan pekerjaan kita dengan jujur, dengan tepat gitu ya. Dan akhirnya tentu berdampak bagaimana kita bisa berelasi dengan orang lain dengan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Ada kata yang mengatakan, perbuatlah terhadap orang lain seperti yang kita inginkan orang lain berbuat kepada kita, gitu ya. Cinta membawa kepada diri ini membuat kita percaya ke diri, ya, percaya diri dan memampukan untuk mencintai orang lain. Dan tentu ketika kita bisa mencintai diri kita, kita akan berbahagia, ya. Begitu kita mencintai orang lain, juga kita berbahagia. Ketika kita melihat orang-orang yang kita cintai itu juga mengalami satu sukacita, kita bisa mengalami sukacita yang sama. Berikut, ya, selalu bersyukur. Ya, tentu ya, tadi Ibu Rupita bilang, walaupun saya punya persoalan banyak, saya bisa bersyukur. Luar biasa, ya. Kita juga semua bisa bersyukur walaupun ada persoalan yang harus kita hadapi. Entah itu bertubi-tubi, entah itu hanya 1 kali, 2 kali gitu ya. Tapi ketika kita bisa bersyukur di tengah persoalan kita, maka kita bisa mengalami satu kebahagiaan. Kenapa demikian? Apa hubungannya syukur dengan berbahagia? Tadi kita sudah lihat, ya. Orang yang bersyukur itu akan mempunyai energi positif gitu ya. Emosi positif,
yang mengeluarkan tadi hormon endorfin, membuat dia happy, dan rasa khawatir, takut, marah, iri, benci itu lebih menurun gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa bersyukur, maka kita juga pasti akan bisa mengendalikan diri. Mana hal-hal yang negatif yang bisa kita hindari dan melakukan hal-hal yang positif. Yang 4, ya, memiliki tujuan hidup yang bermakna. Bukan mencari hidup penuh dengan kelimpahan tadi ya. Semua itu akan sia-sia. Kelimpahan harta, kelimpahan jabatan, popularitas gitu ya. Itu semua sementara. Tapi bagaimana hidup kita ini punya makna. Ketika kita meninggal pun ada maknanya bagi orang lain ya. Dan yang terpenting adalah kita jangan terikat dengan hal-hal yang duniawi. Kita boleh menggunakan semua yang ada di dalam dunia ini hanya sebagai alat. Ya, jadi jangan terikat kepada masa lalu kita gitu ya. Kalau kita dulu punya masa lalu yang kurang baik, bagaimana kita selalu teringat, kita tidak bisa melangkah ke depan. Ya, saudara-saudara, setiap orang punya persoalan dalam hidup, punya masa lalu yang berbeda-beda. Tapi jangan terikat dengan masa lalu kita yang membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Ya, jangan terikat dengan persoalan hidup kita. Kita hanya fokus kepada persoalan kita, sehingga kita tidak bisa melihat ke depan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara hidup kita. Ketika kita ada dalam persoalan pun, ya, lepaskan ikatan itu, mari kita melangkah ke depan. Lakukan sesuatu yang bermakna, ya, bukan sembarang melakukan hal-hal yang saya suka, tapi lakukan sesuatu yang bermakna dengan mengetahui kemana tujuan hidup kita. Tentu dengan memfokuskan waktu kita, tenaga kita, emosi kita, dan mari kita maju ke depan ya. Untuk melakukan hal-hal yang punya arti. Kita bisa berbagi kepada orang lain, entah itu waktu kita, ilmu kita, keterampilan kita, doa kita, ya, dan materi yang kita miliki. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa berbahagia. Wow, ini yang paling tidak diinginkan, bukan? Menderita dan bertahan. Kenapa orang menderita berbahagia? Biasanya ini satu yang bertentangan gitu ya. Kita bahagia, kita nggak menderita. Tapi di Alkitab dicatat bahwa menderita dan bertahan itu adalah satu kebahagiaan. Mau bahagia? Mau menderita? Jangan banyak-banyak penderitanya. Ya, coba saudara kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kapan kita dapat mahkota? Ketika kita bertahan di dalam uji. Ketika kita bertahan di dalam penderitaan. Ketika kita mengalami persoalan dalam hidup. Jangan bersungut-sungut. Jangan marah-marah kepada Tuhan, gitu ya. Kau yang buat, kok Tuhan yang dimarahi, gitu ya. Jadi marilah kita melihat pencobaan itu dari perspektif yang lain. Ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan mungkin sedang menguji kita. Kalau kita hidup benar, gitu ya. Tapi kalau kita yang salah, kita mengalami penderitaan, ya berbaliklah, perbaiki dirimu. Karena kita dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Itu satu kehormatan, ya. Tidak semua orang mengalami penderitaan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, masih difitnah, masih diejek, masih mengalami penderitaan, berarti Tuhan sedang menguji kita, gitu ya. Tuhan sedang memberikan ujian buat kita supaya kita naik kelas. Nah, untuk itu berbahagialah kita, ya. Kalau kita lulus ujian kan kita bahagia dong. Ya, bertahanlah di dalam persoalan-persoalan
yang kita hadapi. Karena Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih dari kemampuan kita. Di dalam pencobaan pun Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita mengandalkan Dia. Jangan andalkan dirimu sendiri. Ya. Yang terakhir. Nah, ini kutipan. Orang yang berbahagia bukan orang yang memiliki segalanya yang terbaik, tetapi orang yang mengupayakan yang terbaik dari apapun yang ada dalam kehidupannya. Orang yang berbahagia bukan orang yang semuanya bisa memiliki semua yang paling baik, tapi bagaimana kita melakukan yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Ya, jadi saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Sudah berbahagiakah saya? Sudah berbahagiakah saya? Amin. Amin. Maunya amin ya. Kita berbahagia tentu maunya ya. Tapi jangan lupa ya, firman Tuhan, berbahagia itu bukan apa yang kita mau kita dapatkan, tapi bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan sekalipun.